Perkenalkan, saya Lucia Alfitri. Di sini kami akan membahas mengenai kesantunan berbahasa. Pokok pembahasan kami ada 4. Yang pertama, pengertian mengenai kesantunan berbahasa. Yang kedua, konsep dasar di mana dalamnya akan membahas mengenai skala pengukur kesantunan berbahasa, bentuk kesantunan, dan juga pengelompokan dalam kesantunan berbahasa. Yang ketiga, mengenai teori-teori yang ada dalam kesantunan berbahasa. Dan yang keempat, ada kesantunan berbahasa. Dalamnya akan membahas mengenai kaidah kesantunan berbahasa, bentuk verbal dan non-verbal kesantunan berbahasa, indikator yang ada dalam kesantunan berbahasa, dan juga tujuan dan penyebab kegagalan dalam kesantunan berbahasa. Pengertian, apa itu kesantunan berbahasa? Kesantunan adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang ditetapkan dan disepakati bersama sehingga kesantunan menjadi persyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat berupa bunyi, ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kesantunan berbahasa adalah tata cara berinteraksi antara individu yang satu dengan individu lainnya untuk menjaga perasaan, martabat, serta kehormatan lawan bicara baik secara lisan maupun tulisan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar. Nah, di konsep dasar ini kita akan membahas mengenai latar belakang dan skala pengukur kesantunan berbahasa. Latar belakang munculnya kesantunan berbahasa ini sendiri adalah karena adanya perbedaan penilaian atau standar di setiap negara, bahkan individu dalam memandang kesantunan berbahasa itu sendiri. Nah, perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan budaya, kebiasaan, ataupun lingkungan. Contoh yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa negara barat dengan negara timur memiliki budaya yang berbeda, begitu pula kesantunan berbahasa di negara timur dan negara barat. Di negara timur memiliki budaya kesantunan berbahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak demikian di negara barat. Contoh yang kedua, bagi saya penggunaan kata aku dan kamu sudah sopan, namun belum tentu bagi Anda. Demikian pula karena ada beberapa orang yang mengharuskan penggunaan kata saya dan Anda dalam berbicara sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara. Untuk itu akhirnya Brown dan Levinson mengungkapkan pendapat tentang skala ukur kesantunan berbahasa. Ada 3 skala yang dapat digunakan untuk mengukur kesantunan berbahasa menurut Brown dan Levinson. Yang pertama, ada jarak sosial di antara penutur dan mitra tutur. Hal ini tentunya harus diperhatikan karena jika jarak sosial antar penutur terlalu jauh, maka salah satunya harus menyesuaikan, seperti yang terkadang kita temui di kehidupan sehari-hari. Orang dengan tingkat sosial yang lebih tinggi akan cenderung lebih dihargai oleh orang yang dengan tingkat sosial yang lebih rendah. Biasanya orang dengan tingkat sosial yang lebih rendah akan menggunakan bahasa yang sopan atau formal dengan kesantunan berbahasa yang tinggi kepada orang dengan tingkat sosial yang lebih tinggi. Biasanya hal ini juga dikarenakan adanya perbedaan kekuasaan yang bisa kita lihat sehari-hari seperti di kantor, sekolah, ataupun kampus. Kalau di kantor antara atasan dan karyawan, kalau di sekolah antara guru dan murid, kalau di kampus antara mahasiswa dan dosen. Kita ambil contoh seperti di kantor antara atasan dan karyawan, maupun karyawan dengan atasan. Karyawan akan memiliki kesantunan berbahasa yang berbeda dalam berkomunikasi. Karyawan kepada atasan akan menggunakan kesantunan berbahasa yang tinggi karena sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan, dan karena adanya perbedaan kekuasaan.
Namun antara atasan kepada karyawan, dia akan memiliki tingkat kesantunan yang berbeda, yakni akan cenderung menggunakan santunan berbahasa yang lebih rendah dan kalimat ataupun pemilihan kata yang lebih santai. Kemudian yang ketiga, ada tingkat kedudukan. Pada situasi tertentu, boleh jadi ketika di kantor antara penutur dengan mitra tutur menggunakan kesantunan berbahasa yang tinggi karena mereka adalah atasan dan bawahan atau karyawan. Namun ketika di luar, mereka akan menggunakan kesantunan berbahasa yang lebih rendah, gaya bahasa yang lebih sederhana atau lebih santai. Karena ternyata mereka adalah sahabat atau teman dekat. Maka untuk itu dikatakan sebagai pada situasi tertentu, karena tergantung pada situasi penggunaan kesantunan berbahasanya. Selanjutnya ada bentuk kesantunan berbahasa. Santun atau tidaknya suatu bahasa atau tuturan dapat dilihat dari bentuk kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ada dua bentuk. Kesantunan berbahasa yang pertama ada bentuk kesantunan linguistik, terdiri dari intonasi, diksi, dan struktur kalimat. Diksi atau pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan keadaan lawan bicara. Kita adalah hal yang penting agar kita dapat lebih menghargai, lebih mendalami, dapat berempati kepada lawan bicara. Kemudian intonasi atau nada bicara, seringkali jika kita salah mendengar nada, maka makna dari pesan yang disampaikan akan berbeda. Yang sering terjadi pada pesan teks ketika kita salah membaca nada dari orang yang mengiringi kita pesan teks, maka pesan yang disampaikan juga akan berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada struktur kalimat. Struktur kalimat yang mudah dipahami dan terima dengan mudah oleh lawan bicara tanpa menyinggung lawan bicara harus diperhatikan dan harus dikedepankan. Karena dalam berkomunikasi kita tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh membuat lawan bicara kita menjadi tersinggung atau tidak nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk kesantunan pragmatis. Biasanya untuk kesantunan pragmatis ini ditandai dengan penggunaan kata majas metafora. Misalnya jika kita sedang berbicara dengan orang tua, maka sebaiknya tidak menggunakan bahasa yang gaul, karena kita harus memperhatikan mengenai cara bicara dan gaya bahasa kita kepada lawan bicara. Santunan berbahasa secara umum dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah kesantunan tingkat pertama atau first order politeness. Santunan ini merujuk kepada etiket atau kaidah kepatuhan bertingkah laku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Pada sisi ini kita merujuk kepada seperangkat kaidah tata krama yang disepakati oleh suatu kelompok pemahaman atas kaidah tata krama. Kelompok menjadi indikator kesuksesan seseorang dalam bertutur yang santun. Kesantunan tingkat pertama ini disebut dengan kesantunan sosial. Kesantunan yang kedua yaitu kesantunan tingkat kedua atau second order politeness yang merujuk dengan penggunaan bahasa untuk menjaga hubungan interpersonal. Pada sisi ini, faktor kesuksesan dalam bertutur ditentukan oleh perangkat pemahaman bahasa yang dikuasai penutur, misalnya knowledge of the world atau pengetahuan tentang dunia, knowledge of culture, pengetahuan tentang kecerdasan seorang dalam mencerna segala fenomena interaksi dan sebagainya. Kesantunan tingkat kedua ini disebut kesantunan interpersonal kesantunan. Bahasa berakar pada nilai budaya masyarakat. Penuturnya merupakan implikasi dari sebagian hipotesis Sapir-Whorf yang dapat digunakan dengan kemasan struktur informasi sebagai salah satu wujud dan strategi kesantunan yang dipilih dalam suatu pertuturan. Konstruksi klausa yang berbeda secara gramatikal mengemas struktur informasi dan nilai kesantunan berbahasa yang berbeda pula dengan seorang yang bertutur menggunakan struktur klausa tidak langsung berkaitan dengan keinginannya untuk mengemas struktur informasi yang tidak langsung pula. Maka dari itu, kesantunan berbahasa hendaknya menjadi bagian integral dalam seluruh kegiatan belajar sebuah penelitian. Menunjukkan bahwa kesantunan merupakan implikasi dari kecerdasan linguistik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan dalam kesantunan berbahasa. Kecerdasan linguistik tandai dengan kemampuan seseorang memilih tuturan yang sesuai dengan tujuan bicara, serta upaya untuk menjaga muka baik muka sendiri maupun muka mitra tutur. Kecerdasan seseorang dalam bidang linguistik akan
mengantarkannya ke kesuksesan berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kesantunan berbahasa kerap kaitannya dengan kepribadian yang baik. Jika ingin mengetahui seseorang, maka lihatlah ketika ia berbicara. Kesimpulannya, kesantunan berbahasa harus terus diupayakan melalui belajar sejak kecil, baik di rumah maupun di sekolah. Kesantunan bukan semata-mata menyangkut kemampuan berbahasa. Teori-teori kesatuan berbahasa. Yang pertama ada teori Leeds. Kesantunan berbahasa secara umum adalah kesantunan berbahasa atau sopan santun dalam bertutur. Berhubungan dengan dua orang pangeran, Leeds mengutarakan prinsip kesantunan antara lain. Yang pertama ada prinsip kebijaksanaan atau kearifan pengaturan. Kebijaksanaan dan menghargai dan menempatkan keuntungan mitra betul dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Yang kedua ada prinsip kedermawanan, yaitu membuat keuntungan diri sendiri menjadi yang membuat diri sendiri besar dengan cara mendampingkan atau beban pada dirinya sendiri. Yang ketiga ada maksud penghargaan. Dalam maksud ini, penghargaan disampaikan dengan kalimat yang ekspresif dan tegas serta menunjukkan rasa hormat yang besar kepada orang lain dan menunjukkan rasa bijaksana kepada orang lain. Yang keempat ada maksud kesederhanaan. Maksud kesederhanaan menunjukkan kerendahan hati dengan menyatakan pujian terhadap diri sendiri. Yang kelima ada maksud pemufakatan. Dalam maksud ini, penutur harus mengurangi ketidaksesuaian terhadap mitra tutur dan membangun kesesuaian terhadap orang lain. Yang terakhir ada maksud simpatik. Penutur harus memaksimalkan rasa simpati atau mampu menempatkan diri dengan menyesuaikan perasaan pada situasi yang dialami mitra tutur. Teori yang kedua yaitu teori kesantunan berbahasa Brown dan Robinson. Brown dan Robinson mengungkapkan pendapatnya tentang apa menurut mereka ada negative base dan positive base. Positive base adalah bagaimana seorang mendekatkan diri dengan lingkungan sosial, sementara negative base adalah bagaimana seorang bebas apa yang dilakukan. Brown dan Robinson mengatakan ada 4 strategi yang dapat digunakan oleh penutur. Yang pertama ada bolt-on without strategi atau tanpa strategi. Penutur tidak melakukan usaha untuk meminimalisir ancaman gempa oleh mitra tutur. Semakin dekat hubungan antara penutur, maka akan semakin pada kesantunan berbahasa. Yang kedua, positive strategi atau strategi kesantunan positif atau keakraban pada yang ketiga ada negatif politenon strategi kesantunan dapat untuk menyebut maka negatif mitra tutur dan menyampaikan maksud penutur. Dan yang terakhir ada off-the-record politenon strategi atau strategi tidak langsung atau tersamar digunakan untuk tidak menyampaikan maksud yang jelas. Kaidah kesantunan berbahasa. Menurut Grange tahun 1978, berkomunikasi secara santun harus memperhatikan prinsip kerjasama yang meliputi prinsip kualitas, kuantitas, relevansi, dan prinsip cara. Selain itu,
juga harus memperhatikan prinsip kesantunan, penghindaran terhadap penggunaan kata-kata tabu, penggunaan eufemisme, penggunaan kata-kata honoratif. Faktor yang menyebabkan pemakaian bahasa menjadi tidak santun adalah sebagai berikut. Penutur menyampaikan kritik secara langsung dengan kata atau frasa kasar. Penutur didorong rasa emosi ketika bertutur. Penutur protektif terhadap pendapatnya. Penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur. Penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur. Tuturan menjadi tidak santun jika penutur terkesan menyampaikan kecurigaan terhadap mitra tutur. Yang kedua, bentuk verbal dan nonverbal. Yang pertama, bentuk verbal. Penanda kesantunan yang mengindikasi perilaku kooperatif. Penurunan efek daya perlokusi dan penggunaan tanda keraguan. Bentuk konsultatif yang melibatkan penawaran untuk kooperatif, bentuk berpagar, dan bentuk berumah acara. Penggunaan adverbial pengantar suatu pernyataan, komitmen dan pemberian peringatan awal, penggunaan ujaran kekhawatiran. Lalu yang kedua, aspek nonverbal. Yang pertama postur tubuh, yang kedua gestur, yang ketiga ekspresi wajah, dan yang keempat kontak mata. Yang ketiga, indikator kesantunan berbahasa. Ketika berbicara, harus mampu menjaga martabat mitra tutur agar tidak merasa dipermalukan. Lalu, tidak boleh mengungkapkan rasa senang atas kemalangan mitra tutur. Selanjutnya, ketika berkomunikasi, tidak boleh mengatakan hal-hal yang kurang baik mengenai diri mitra tutur, atau orang atau barang yang ada kaitannya dengan mitra tutur. Tidak boleh menyatakan ketidaksetujuan dengan mitra tutur sehingga mitra tutur merasa jatuh harga dirinya. Dan yang terakhir, tidak boleh memuji diri sendiri atau membanggakan nasib baik atau kelebihan diri sendiri. Tujuan kesantunan berbahasa. Yang pertama, apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu. Yang kedua, ragam bahasa apa saja yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu. Yang ketiga, kapan dan bagaimana giliran berbicara dan pembicaraan setelah diterapkan. Yang keempat, bagaimana mengatur penyaringan suara ketika berbicara. Yang kelima, bagaimana sifat dan gerak-gerik ketika berbicara. Dan yang terakhir, kapan harus diam dan mengakhiri pembicaraan. Penyebab kegagalan komunikasi. Mengemukakan 7 hal yang menyebabkan kegagalan komunikasi, yaitu yang pertama, mitra tutur tidak memiliki kadar konsep kebahasaan yang relatif sama atau lengui. Yang kedua, mitra tutur tidak memiliki keterampilan pada topik pembicaraan yang dikemukakan penutur. Yang ketiga, mitra tutur tidak memiliki apa yang diinginkan penutur. Yang keempat, mitra tutur tidak memahami maksud penutur. Yang kelima, mitra tutur terkendala kerahasiaan topik pembicaraan. Yang keenam, mitra tutur terpengaruh emosi dan aspek psikologis lain. Dan yang ketujuh, mitra tutur tidak menerima cara berkomunikasi penutur.
Dadah.